Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam edukasi bersama Alta Morgana Edukasi. Baiklah, kali ini kita akan belajar dengan tema objek IPA dan pengamatan. Ini adalah materi IPA SMP kelas 7. IPA merupakan bagian dari sains. Sains adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena-fenomena alam semesta. Sains adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan melalui pengumpulan data dari observasi atau eksperimen. Di dalam penyelidikan IPA itu ada beberapa hal yang harus dikuasai. Apa aja? Pertama yaitu pengamatan. Pengamatan itu melibatkan panca indera, termasuk melakukan pengukuran pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Bisa mengukur panjang, mengukur masa, waktu, itu menggunakan alat ukur. Yang berikutnya setelah pengamatan yaitu ada membuat inferensi. Membuat inferensi itu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan di sini untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang kita amati, serta membuat prediksi seperti kita pengamatan, membuat inferensi. Berikutnya yang harus dikuasai yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan bisa secara lisan maupun tulisan. Hasil yang kita amati itu bisa berupa data, tabel, grafik, atau gambar yang relevan. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Tentunya kalian semua sudah pernah mengukur ya. Pengukuran pengertiannya apa? Pengukuran yaitu kegiatan membandingkan besaran yang satu dengan besaran yang lain. Contohnya misalkan dua orang, Adi dan Budi. Adi dan Budi memiliki tinggi badan dan berat badan atau massa yang berbeda. Untuk mengetahui, kita harus menggunakan alat ukur untuk mengukur dengan membandingkan tinggi badan Adi dan tinggi badan Budi. Nanti kita bisa mengetahui bahwa kedua anak itu mempunyai ukuran yang berbeda. Saya paham ya. Selanjutnya besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama, besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Artinya apa? Bahwa besaran pokok satuannya sudah ditetapkan. Satuannya sudah ada tanpa diturunkan dari besaran-besaran yang lain. Berbeda dengan besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Ini perlu diturunkan dari besaran pokok. Tabel besaran pokok. Di sini ada 7 macam ya. Bisa dilihat di tabel, ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat,
dan masing-masing sudah mempunyai satuannya. Tanpa kita mencari, sudah ada satuan terlebih dahulu. Ini ada ya, panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah zat mol. Berikutnya besaran turunan. Besaran turunan, besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya di sini ya, bisa dilihat ada luas, besaran turunan luas. Luas itu hasil kali panjang dan lebar. Satuannya meter kuadrat. Meter kali meter, meter kuadrat. Ini diturunkan dari besaran pokok panjang. Yang berikutnya volume. Volume hasil kali dari panjang kali lebar kali tinggi. Satuannya meter pangkat 3. Meter kali meter kali meter, meter pangkat 3. Ini diturunkan dari besaran pokok panjang. Ya, sama ya. Yang ketiga contohnya massa jenis, ini hasil bagi massa dengan volume. Massa satuannya kilo, volume satuannya meter kubik. Nah, ini diturunkan dari besaran pokok massa dan besaran pokok panjang. Satuan dari besaran turunan massa jenis ya. Yang keempat ada kecepatan. Kecepatan itu perpindahan dibagi waktu ya, S per T, atau perpindahan satuannya massa, waktu satuannya sekon. Massa besaran pokok panjang, sekon besaran pokok waktu, berarti diturunkan dari besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Percepatan, ini kecepatan dibagi dengan waktu sama ya, meter per sekon kuadrat. Ini diturunkan dari besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Gaya massa dikali percepatan. Nah, di sini ada kilogram meter per sekon. Ada kilogram, ada meter, ada sekon. Kilogram satuan besaran pokok massa, M satuan untuk besaran pokok panjang, dan S itu sekon untuk waktu. Berarti diturunkan dari besaran pokok massa, besaran pokok panjang, dan besaran pokok waktu. Yang ketujuh, usaha juga sama ya, kilogram M per S. Daya juga sama, kilogram M per S itu dari besaran pokok massa, besaran pokok panjang, dan besaran pokok waktu. Yang kesembilan, tekanan. Tekanan itu N per M, Newton per meter kuadrat. Ini juga diturunkan dari besaran pokok panjang. Momentum, massa kali percepatan ya, sama, ini kilogram M per S ya, diturunkan dari besaran pokok massa, besaran pokok panjang, dan besaran pokok waktu. Alat ukur digunakan untuk mengukur ya, pengukuran ya, biar hasilnya akurat, hasilnya valid. Ada beberapa macam alat ukur. Yang pertama, alat ukur panjang, digunakan untuk mengukur besaran pokok panjang. Ada mistar atau penggaris ya, ini mempunyai tingkat ketelitian 0,5 mm. Berikutnya ada jangka sorong. Jangka sorong itu mempunyai tingkat ketelitian 0,1 mm. Berikutnya ada mikrometer skrup. Ini lebih teliti lagi ya, tingkat ketelitian 0,01 mm. Alat ukur panjang, mistar ya. Anak-anak sudah paham ya, ini udah sering melihat ya, paham, udah punya ya kalau di pelajaran matematika, pelajaran IPA, ini sering digunakan untuk menggaris ya, mistar ya, atau penggaris ya. Tadi satuannya 0,1 mm ya.
0,5 ya, ini besar ya. Jangka sorong 0,1, mikrometer 0,01 mm. Jangka sorong bentuknya seperti ini nih ya, ada rahang atas, ada rahang bawah, ada bautnya ya, ada skala utama, ada skala nonius ya. Ini digunakan untuk mengukur diameter ya, bisa diameter dalam lingkaran, bisa diameter luar lingkaran. Itu yang rahang atas itu bisa digunakan untuk mengukur diameter dalam lingkaran cincin ya, bisa ya, seperti ini ya. Ini rahangnya bisa ditarik, digeser ya, geser-geser ya, sesuai ukuran benda yang akan diukur. Kalau rahang bawah itu untuk mengukur diameter luar, misalkan untuk mengukur kelereng bola ya, ini bisa. Berikutnya mikrometer skrup. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini digunakan untuk, ini ada skrupnya ya, untuk mengukur lempengan-lempengan atau plat atau benda yang ukurannya tipis ya. Ini bentuknya seperti ini, ada landasan, ada skrupnya. Ini juga skrupnya bisa maju ya. Sini bisa mengukur bendanya itu di antara landasan sama skrup di sini ya, dicepit. Ada roda bergerigi memutar ya di sini ya. Alat ukur massa, ada neraca sama lengan, neraca Ohaus, neraca digital. Alat ukur waktu, jam tangan, stopwatch. Ini alat ukur massa yang pertama ada neraca digital. Tentunya sudah sering melihat ya, ini ketika kita beli buah ya, ini banyak bakul buah itu menggunakan neraca digital ya. Langsung angkanya muncul di sini ya, ketika ada benda ditaruh di atasnya ya. Yang berikutnya neraca sama lengan, itu keseimbangan ya, lengan kanan dan lengan kiri. Ini untuk mengukur keseimbangan ya. Yang satu diberi bandul timbangan, yang satunya dengan benda yang akan kita ukur ya. Ini neraca sama lengan. Berikutnya ada neraca Ohaus ya. Neraca di sini ada ukurannya, ada 3 lengan ya. Ini lebih teliti lagi ya. Ini biasanya untuk mengukur benda-benda yang lebih kecil, halus ya, seperti tepung contohnya ya. Berikutnya alat ukur waktu, ada jam ya, ada stopwatch. Stopwatch itu digunakan untuk mengukur kecepatan pelari biasanya ya. Itu ada, tinggal diklik ya, nanti angkanya langsung muncul ya. Bisa di setel ya untuk kecepatan ya, untuk mengukur kecepatan pelari. Oke, dalam video kali ini saya cukupkan sekian ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Salam edukasi bersama Alta Morgana Edukasi.